Bab 896. Jack menjadi bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan Lana. Apakah kamu serius? Sisik naga. Dia bertanya dengan penuh semangat. Skala naga asli. Tentu saja, butuh waktu lama bagiku untuk melacak rumor itu, tapi aku tidak tahu siapa yang memilikinya sekarang. Yang penting adalah itu muncul. Lana juga terlihat bersemangat. Akan luar biasa jika Anda bisa mendapatkan ini, Tuan. Bagaimanapun juga. Banyak orang akan berjuang untuk sesuatu seperti itu jika itu benar-benar muncul di depan umum. Itu tidak terlalu berguna untuk orang biasa, tapi tetap saja itu adalah harta karun. Ada nilai dalam menyimpannya. Jack berbicara, emosinya menguasai dirinya saat itu. Kami tidak tahu siapa yang memilikinya, tetapi Fernando tinggal di dekatnya. Dia sudah pergi ke sana untuk membantu Anda mencari dan mengklaimnya. Kami takut itu akan diambil atau dipindahkan jika kami tidak melakukan sesuatu dengan cepat, komentar Lana yang menyeringai. Baiklah, suruh dia menyelidiki dulu. Kita harus mendapatkan sisik naga. Kita akan segera pergi ke sana. Jack mengangguk. Aku sudah memprovokasi keluarga Lambert dari Jin City di sini. Mereka bukan kekuatan besar yang harus diperhitungkan, tapi mereka juga bukan kentang goreng kecil. Keluarga Taylor perlu menyelesaikan aset tetap mereka dalam 2 hari ini terlebih dahulu, dan baru setelah itu kita akan berangkat. Baiklah, aku akan mengikuti kalau begitu. Kicau Lana, senyumnya masih terpampang di wajahnya. Kamu, ikuti kami. Jack terdiam. Ia tidak tahu harus merasakan apa saat itu. Lana memutar matanya ke arahnya. Biarkan aku tetap di sisimu, Tuan. Aku akan sangat bosan jika aku tidak ikut. Begitu kamu dan Selena meninggalkan tempat ini, aku tidak punya alasan untuk tinggal di sini, dia berbicara dengan malu-malu. Jack hampir ingin pingsan melihat tingkah laku Dewi Perang itu, dia tidak pernah berperilaku seperti itu sebelumnya. Dia bisa merasakan merinding di kulitnya. Hanya setelah beberapa saat, Jack mengalah, baiklah. Ikutlah jika kamu mau, tetapi kamu lebih baik mencari alasan. Jika tidak, akan sulit bagi yang lain untuk menerimanya jika kamu ikut. Sebuah alasan. Lana mengerutkan kening. Aku akan menemukan sesuatu, katanya sambil tersenyum. Aku hanya akan mengatakan bahwa aku ikut seperti liburan atau semacamnya. Alasannya membuat Jack terdiam, tapi dia hanya menganggukkan kepalanya karena alasan itu bisa diterima. Baiklah, aku akan meneleponmu saat kita pergi. Oke, aku pergi kalau begitu. Lana tersenyum dan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Selena sebelum pergi. Selena berjalan mendekat setelah Lana pergi dan tersenyum tipis pada Jack. Apa yang dia bicarakan denganmu? Dia bahkan ingin berbicara denganmu sendirian. Bukan apa-apa. Dia bilang dia ingin ikut liburan bersama kita setelah dia tahu kita akan pergi. Dia mendengar bahwa kita mengalami masalah di sini dan bertanya apakah kita butuh bantuan. Jack berbicara dengan nada-nada santai, tersenyum. Benarkah? Hebat. Lana adalah dewa perang, jadi kita akan jauh lebih aman jika dia ikut. Bagaimanapun juga, keluarga Lambert cukup kuat, dan akan merepotkan jika mereka menemukan kita. Selena sangat senang ketika dia mendengar ini. Oh, benar. Apa kau sudah memikirkan kemana kita akan pergi? Dia bertanya pada Jack. Bab 897. Jack terdiam beberapa saat dia memikirkannya sebelum dia menjawab Selena, Swallow City. Selena langsung resah mendengar jawabannya, alisnya berkerut khawatir. Tidak terjadi. Kota Walet, itu tidak terlalu jauh dari kota Jin. Kupikir kita harus pergi sejauh mungkin. Akan berbahaya jika kita pergi ke kota Walet. Kupikir tempat paling berbahaya mungkin yang paling aman bagi kita. Jika kita bersembunyi di depan mata, mereka mungkin akan merindukan kita. Selain itu, ada sesuatu yang harus kulakukan di kota Swallow. Jack berhenti sejenak untuk membiarkan itu tenggelam sebelum dia menambahkan, ditambah lagi, itu dekat dengan keluarga White. Akan lebih mudah jika kita memilih untuk kembali. Mendengar itu, bibir Selena perlahan melengkung ke atas membentuk senyuman. Jawabannya membuatnya begitu. Sungguh hebat. Aku tahu ibu masih mencintai Nashe White. Lagi pula, kamu adalah putranya, dan dia sedang sekarat. Aku harap kamu bisa mengunjunginya. Kamu akan menyesal jika tidak melihatnya sebelum dia meninggal. Adapun seluruh masalah tentang menjadi kepala rumah tangga, ya, aku tidak terlalu keberatan dengan keputusan apapun yang kamu buat. Lagi pula, dia tidak ingin Jack hidup dengan kebencian yang bercokol di hatinya. Selain itu, ada banyak kesalahpahaman antara dia dan ayahnya, semuanya disebabkan oleh Lily Lagorio. Oh,
Benar, seru Selena. Karena kamu sangat ahli dalam pengobatan, mengapa kamu tidak melakukan pemeriksaan padanya? Mungkin kamu bisa menyembuhkannya. Jack mengangguk mendengarnya. Jangan khawatir, aku tidak berperasaan. Aku akan pergi mengunjungi keluarga White setelah beberapa saat. Tapi jangan beritahu ibu tentang keputusanku. Baiklah, saya mengerti. Selena mengangguk setuju. Sore tiba, dan keluarga Taylor memilih sebidang tanah untuk menguburkan Ivan dan Sena. Keesokan harinya, Joan pergi menemui kepala pelayan keluarga White lagi. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah membujuk Jack sebaik mungkin, tetapi Jack akan membuat keputusan akhir apakah dia akan mengunjungi keluarga White atau tidak. Jack tidak akan mengikuti mereka kembali untuk saat ini, setidaknya. Paling tidak, baik kepala pelayan maupun wanita muda itu, Beth White, tahu bahwa Jack tidak akan berkunjung selama beberapa hari. Takut Lily dan yang lainnya akan mencurigai mereka karena absen terlalu lama, keduanya dengan cepat kembali. Sayangnya, mereka tidak pernah memperhatikan orang-orang yang memata-matai dari bayang-bayang, dan mereka menemukan Jack. Nanti malam, Jack dan Selena berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Yang pertama mengerutkan alisnya dan segera duduk tegak. Ada apa, Jack? Selena terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba dan menatapnya bingung. Seseorang datang. Ekspresi Jack menjadi gelap dan, dalam sekejap mata, berkedip ke dalam bayang-bayang sebelum melompat keluar jendela. Ada 7 atau 8 pria berpakaian hitam yang baru saja melompati pagar, bersiap untuk membunuh Jack dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka Jack akan bergegas keluar dan muncul di hadapan mereka. Orang-orang berpakaian hitam berhenti di jalur mereka. Salah satu yang lebih tua mengerutkan kening. Tidak pernah berpikir bahwa indera Anda akan begitu tajam, katanya, terkejut. Anda menyadari kehadiran kami segera setelah kami masuk. Tidak mungkin. Aku tidak akan bisa melindungi keluargaku jika aku tidak tahu apa-apa. Jack tersenyum dingin. Pada saat itu, Orchid dan yang lainnya yang sedang berpatroli memperhatikan pertukaran itu dan segera berlari. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke kediaman keluarga Taylor. Bab 898. Siapa namamu lagi? Jack White, kan? Indera tajam dan ketajamanmu agak mengesankan, kamu masih akan menghembuskan nafas terakhirmu malam ini. Pria tua itu terkekeh dan menyipitkan matanya. Tinju mengepal erat, dia berlari dengan kecepatan penuh ke depan dan berkedip tepat di depan Jack pada detik berikutnya. Oh, kamu cepat. Itu mengejutkan Jack, walaupun hanya sedikit, ketika dia menyadari bahwa kekuatan tempur lelaki tua ini setara dengan 4 orang dari keluarga Lambert yang datang pagi ini. Tidak banyak pejuang elit seperti orang tua ini di Eastfield ini, maka Jack segera mengerti bahwa orang-orang ini kemungkinan besar dikirim oleh Lily Lagorio. Bagaimanapun, 4 dari keluarga Lambert baru saja meninggal pagi ini, dan keluarga Lambert seharusnya tidak tahu tentang masalah ini. Orang-orang ini tidak dikirim oleh keluarga Lambert. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, Lily, wanita jahat dan jahat, entah bagaimana mengetahui bahwa kepala pelayan keluarga White dan Beth telah mengunjungi Jack dan menyuruh anak buahnya membuntuti mereka. Selain itu, dia menganggap bahwa orang-orang di hadapannya tahu di mana dia berada, meskipun mereka mungkin takut Beth dan kepala pelayan akan menemukan mereka. Mereka takut Beth dan kepala pelayan akan campur tangan ketika mereka mencoba membunuh Jack. Jadi, orang-orang ini menunggu dalam bayang-bayang sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang, setelah Beth dan kepala pelayan pergi. Mereka berencana untuk menghabisinya malam ini, sekali dan untuk selamanya. Jack langsung memahami situasi di benaknya. Dengan tinjunya terkepal erat, dia mengayunkan lengannya dan membanting tinjunya ke tangan lelaki tua itu. Rengekan kecil dan tumpul keluar dari mulut lelaki tua itu saat dia terlempar 7 langkah ke belakang karena kekuatan itu. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kembali pijakannya dan berdiri di tempatnya sekali lagi. Kejutan dan keterkejutan membasuh wajah lelaki tua itu. Dia adalah yang terkuat di antara orang-orang yang bersamanya, dan dia berpikir bahwa pukulannya akan mengirim Jack ke neraka dengan mudah. Tanpa diduga, keterampilan tempur Jack jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana mungkin? Seorang wanita dari kelompok itu tercengang melihat pemandangan di depannya. Bocah ini tidak dibesarkan dalam keluarga White. Dia dibesarkan di sini, di dunia rakyat jelata ini. Dia tidak menerima pelatihan apapun dari White. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Wajah lelaki tua itu tenggelam dan mengepalkan tinjunya. Nak, aku meremehkanmu sebelum ini, dan itulah mengapa aku tidak melepaskan kekuatan penuhku dalam pukulanku.
Tidakkah kamu berpikir bahwa aku lebih lemah darimu? Yah, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku hari ini, untuk kamu. Jack, di sisi lain, tersenyum tipis. Jika saya benar, Anda dikirim oleh nyonya keluarga White, Lily Lagorio. Kepala pelayan baru saja pergi, dan Anda bahkan tidak bisa menunggu hari berikutnya. Saya tidak berpikir Anda akan berani melakukan apapun. Apakah mereka tinggal di sini? Ya. Kamu tidak perlu tahu siapa yang mengirim kami dan dari mana kami berasal, nak. Kamu hanya perlu tahu bahwa hari ini adalah hari terakhirmu di bumi. Orang tua itu tertawa sinis. Dia berjongkok sedikit dan, dengan langkah yang kuat, melompat ke langit sebelum jatuh ke arah Jack dengan tinjunya terkepal. Jack dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar di tubuh lelaki tua itu, jauh dari kekuatan awalnya beberapa saat yang lalu. Orang tua itu telah mengerahkan setiap ons kekuatannya dalam serangan ini. Tepat ketika lelaki tua itu akan mendarat di Jack, Jack langsung bergerak. Dalam sekejap mata, dia melompat ke udara, mengangkat lututnya, dan menghantam dagu lelaki tua itu. Tangisan tumpul dan menyakitkan bergema di udara saat kepala lelaki tua itu terlempar ke belakang oleh kekuatan yang kuat, membuatnya terbang di udara. Pria tua itu menyemburkan seteguk darah ke udara saat wajahnya memucat. Orang tua itu kemudian jatuh ke tanah saat darah keluar dari mulutnya sekali lagi. Sok, kaget, dan tidak percaya terpampang di seluruh wajahnya untuk waktu yang lama. Apa? Tidak mungkin. Orang-orang yang tersisa terhuyung-huyung kaget melihat pemandangan di depan mereka. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Jack dapat bertahan hidup dari kekuatan penuh lelaki tua itu, apalagi yang lebih kuat darinya. Kecepatan dan keterampilan tempur Jack jauh melebihi harapan mereka. Kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan Patronum, pejuang teratas dalam keluarga White. Tunggu apa lagi? Jangan lupa tujuan kita hari ini. Bunuh dia. Bab 899 orang tua itu menggertakkan giginya, menahan rasa sakitnya, dan memaksa dirinya untuk bangun. Dia kemudian memanggil yang lain untuk menyerang Jack. Gerah, kelompok itu menghunus pedang halus mereka, satu persatu, dan bergegas menuju Jack. Karena kalian sangat ingin berdansa dengan kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jack membalik telapak tangannya, dan pedang logam hitam muncul di tangannya. Jack menjentikkan pergelangan tangannya saat tebasan dari pedang membentuk bila angin bertekanan menakutkan yang terbang ke arah kelompok itu. Sama seperti itu, orang-orang itu jatuh ke lantai, tak bernyawa. Kamu tahu cara melemparkan bila angin bertekanan. Orang tua itu terkejut. Dia mengira Jack akan dibunuh malam ini, dengan banyaknya orang yang bersamanya, tetapi semuanya sia-sia. Tumpahkan. Apakah Lily mengirimmu ke sini? Jack memegang pedang di tangannya dan berjalan ke arah pria tua itu. Matanya tumpul dan tanpa emosi, suaranya datar dan tanpa ampun, itu membuat orang lain merinding. Pria di depannya tampak terlalu biasa, pikir pria tua itu. Siapa yang mengira bahwa bila angin disulap olehnya? Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak ingin mengungkapkan kebenaran, lelaki tua itu berlari ke arah Jack dengan pedang di tangannya, ingin memotong kepalanya hingga bersih dari bahunya. Ambisi lelaki tua itu terpotong ketika luka muncul di lehernya di detik berikutnya. Orang tua itu langsung jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Andrew dan Fiona, yang telah mendengar suara-suara yang disebabkan oleh pertempuran, berlari keluar dari rumah. Pada saat mereka keluar dari rumah, mereka disambut dengan lantai mayat yang berserakan di tanah. Adegan itu melumpuhkan mereka berdua. Jack tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana menjelaskan situasinya kepada keduanya. Lagi pula, dia tidak berniat memberitahu Fiona dan yang lainnya tentang masalah keluarga White. Setelah memikirkan masalah ini, dia menyimpan pedang di tangannya dan membuka mulutnya. Aku tidak terlalu yakin. Sepertinya seseorang menyewa pembunuh ini. Lagi pula, banyak orang di luar sana yang menginginkan kepala kita, lebih baik kita segera meninggalkan Eastfield. Meskipun Jack sendiri yang mengatakannya, dia tahu para pembunuh itu bukan dari Eastfield. Bagaimanapun, dia telah membunuh orang-orang di Eastfield yang menginginkan dia mati. Itu secara efektif menghilangkan semua orang yang memiliki Jack di daftar sasaran mereka. Dia tidak perlu meninggalkan Eastfield jika dia tidak membuat masalah bagi keluarga Lambert. Dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah, dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk pergi. Ya, kamu benar. Kamu bahkan telah menyinggung keluarga Clark, Wilsons, dan Hughes. Bukan hanya itu, tetapi keluarga Drake juga ada dalam daftar.
Kamu benar. Sebaiknya kita segera pergi, terlalu berbahaya di sini. Setelah mendengarkan analisis Jack, Fiona sangat ketakutan sehingga dia mendesak mereka untuk keluar dari Eastfield. Andrew, di sisi lain, bertanya dengan ketakutan, Jack. Tidak mungkin keluarga siapa namanya, Lambert mencari kita, kan? Ayah mertua, jangan khawatir. Keluarga Lambert mungkin tidak tahu bahwa keempat orang itu mati, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan tahu bahwa mereka meninggal di Eastfield. Saya yakinkan Anda, para pembunuh ini tidak dari keluarga Lambert, Jack meyakinkan, senyum kecil di wajahnya untuk menenangkan Andrew. Tiba-tiba, hahaha, ingin meninggalkan Eastfield. Aku harus menghentikanmu di sana. Suara kasar terdengar dari gerbang utama kediaman Jack. Bab 900 lusinan orang berdiri di luar gerbang utama kediaman, masing-masing kuat, tinggi, dan Hercules. Mereka tampak kuat. Kedua satpam yang mengawasi gerbang itu langsung bergegas masuk ke area tempat tinggal dan berdiri di belakang Jack, tubuh mereka gemetar ketakutan. Jack melihat orang-orang yang berkumpul di luar gerbangnya, maka dia segera memerintahkan, Orchid, bawa Selena, ibuku, dan yang lainnya ke villa. Bersembunyi di sana, serahkan masalah ini padaku. Iya Tuan, Orchid mengangguk dan berteriak keras, semuanya, masuk ke villa bersamaku, sekarang. Tidak ada yang diizinkan keluar sampai guru menyuruhnya. Jack, hati-hati, mereka semua dari Amerika, dan aku tidak tahu kapan dan bagaimana kami menyinggung mereka. Dahi Selena berkerut saat dia berbicara dengan Jack, dan baru kemudian dia mengikuti yang lainnya kembali ke villa dengan enggan. Kamu adalah seseorang yang menghargai keluarga dan teman, iya Pang. Tapi sejauh mana kamu pikir kamu bisa melindungi mereka? Seorang pria botak besar, yang kelihatannya berasal dari Amerika, mengusap kepalanya yang botak dan tertawa. Begitu kami mengakhirimu, kami akan mengirim keluarga dan teman-temanmu untuk menemuimu di sisi lain. Perang sudah berakhir, dan aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu ada di sini. Kamu benar-benar berani datang ke sini dan membuat masalah. Jangan lupa, negaramu kalah dari kami. Kami yang menang. Jack tersenyum dingin, akan memukau untuk mengakhiri kehidupan orang asing ini. Kamu benar, perang sudah berakhir, tetapi pertempuran kelompok kecil tidak akan membahayakan, kan? Itu normal. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, lagi pula, kami tidak mewakili Amerika. Kami di sini untuk rakyat kami sendiri, untuk membunuh Anda. Melayani Anda dengan benar karena mengganggu bisnis kami dan memotong sumber keuangan kami. Saya mengganggu bisnis Anda dan memotong sumber Anda. Jack sedikit bingung dengan tuduhan itu, bertanya-tanya bagaimana dia telah menyinggung orang-orang ini. Apakah karena terakhir kali dia berada di bar, saat dia bertemu dengan teman sekelas Selena di kampus, memasuki ring, dan membunuh petarung Amerika itu? Apakah orang-orang ini benar-benar datang ke sini hanya untuk alasan konyol itu? Tampaknya terlalu berlebihan bagi Jack, masalah itu sudah lama berlalu. Selain itu, tidak banyak orang yang tahu tentang itu dan tidak ada yang bisa memberitahu pihak lain. Jika orang yang meninggal adalah salah satu dari otoritas yang kuat itu, mereka akan datang untuk membalas dendam sejak lama. Mereka tidak akan menunggu begitu lama untuk membalas dendam. Nak, jangan habiskan sel-sel otakmu untuk menebak-nebak lagi. Apa kamu sudah lupa tentang Watsons? Kamu merusak perdagangan antara Watsons dan Green Sky Hall. Apakah kamu mengerti sekarang? Itu sebabnya aku bilang kamu punya permintaan kematian. Wajah botak, wajahnya penuh daging dan daging, memandangi mayat-mayat di tanah dan tertawa. Sepertinya kamu masih membuat masalah di mana-mana, ya, Nak. Kamu telah menyinggung banyak keluarga kuat di Eastfield, dan sekarang kamu ingin pergi. Cek, kami datang pada waktu yang tepat, bukan? Kami bisa kehilangan Anda jika kami datang terlambat atau penyelidikan kami tertunda. Itu benar. Jika kita membiarkan bajingan ini melarikan diri ke kota lain, kita tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Ditambah lagi, kita tidak punya waktu luang untuk menemukannya. Seorang wanita pirang, dengan sosok yang memikat dan menggoda, tertawa sambil mengepalkan tinjunya. Jadi, ini adalah kehendak Tuhan, bahwa Tuhan ingin bajingan ini mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Pria lain dari kelompok itu menimpali dengan nada lembut. Setelah merenung sejenak, Jack memutuskan bahwa dia ingin mendapatkan beberapa informasi dari mulut pihak lain. Karena kalian semua berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari terakhirku, bisakah kamu membiarkan aku mati dengan pengertian? Misalnya,
Katakan padaku kekuatan Amerika yang mana milik kalian. Seberapa kuat, dan berapa banyak orang yang kamu miliki di dalamnya. Lagi pula, aku orang yang sangat ingin tahu. Biarkan aku memberitahumu kalau begitu, nak. Pembangkit tenaga listrik di belakang kita sangat kuat, dan dengan otoritas tinggi. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang tidak bisa kamu singgung sama sekali. Pria botak itu terkekeh dan kemudian melanjutkan, biarkan saya menjelaskannya seperti ini adalah kekuatan yang dapat dengan mudah merenggut nyawamu. Pada akhirnya, kata-katamu tidak berguna. Sebaiknya kamu tidak mengatakannya. Bersambung.